Benny, setelah Mas Benny mengampuni perbuatan istri kemudian menyesal atau tidak? Kalau dibilang menyesal itu menyesal, Mas. Ya. Tapi menyesalnya itu hanya untuk sesaat. Artinya dia mengulangi lagi? Mengulangi kembali, dan itu pun sudah 5 kali. Ya Allah, sudah 5 kali dia mengulang yang... Ya, dan yang terakhir saya menemukan dia itu bersama dengan teman saya. Sama dengan teman sendiri? Teman saya sendiri. Oh, ini Pak Ustadz sudah 5 kali mengulangi, Pak Ustadz. Betul. Nah, inilah pelajaran kita. Seorang perempuan, ini juga pelajaran kita yang berikutnya untuk kita menseleksi. Kalau ada kita mau melamar atau menjadikan seseorang perempuan akan menjadi pasangan kita harus cek betul. Jangan-jangan memang ini karena medsos tadi kan, medsos kan kenal, oke lah cocok, tapi jangan berhenti di situ. Harus ada sebuah istilah begini, anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau pengen tahu seseorang itu jangan tanya dia baik apa enggak sih kamu, enggak usah. Tanya kepada temennya, tanya kepada lingkungannya, tanya kepada tetangganya. Nanti kita dengan informasi temennya, tetangganya, kanan kirinya, kita akan tahu siapa sebenarnya dia. Nah, ini terbukti sudah melakukan kemungkaran dan sudah dikasih kesempatan bertaubat. Bukan malah bertobat mengulangin sampai 5 kali. Yang lebih sakitnya Pak Benny ini melihat dengan temannya sendiri. Wal'iyadzubillah, ini kemungkaran saudara-saudaraku. Harus kita stop lah. Kalau kita melihat ada orang lain, ada tetangga, ayo diingetin lah. Ini namanya nahi mungkar. Merintah kebaikan itu gampang. Tapi yang berat itu kalau kita mencegah kemungkaran. Itu maksudnya. Pak Benny masih memaafkan istri? Sudah 5 kali itu jujur Mas Farid, saya dendam. Dendam sama istri? Saya dendam sama istri. Kemudian apa yang di saat dendam itu apa yang Pak Benny lakukan? Saya berniat untuk dia Mas Farid. Bisa-bisanya dia ngelakuin ini ke saya. Kesal, sakit hati, kecewa, semua itu numpuk Mas Farid. Ya Allah Pak Ustadz, saya paham, mungkin kita paham apa yang dirasakan sama Pak Benny, tapi yang dia lakukan itu kita berdua mungkin sepakat ini perbuatan yang kurang baik sudah pasti. Jadi sekiranya sebaiknya apa nih yang harus Pak Benny lakukan gitu Pak Ustadz? Ya, pertama sebelum kita ngomong apa yang harus dilakukan, saya teringat ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, innallaha la yanzulu ila imra'atin la tashkur ba'laha wahia la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat, melirik, ngurusin perempuan, istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau kita lihat ceritanya Pak Benny, beliau sudah bertanggung jawab. Bayangkan beliau kerja sampai keluar kota. Ini menunjukkan tanggung jawab seorang suami, tetapi ternyata istrinya tidak bersyukur, berkhianat. Naudzubillah, ini tidak akan ditoleh oleh Allah, nggak akan ditolong oleh Allah. Wahyalah tastaghni anhu, nggak merasa cukup padahal suami baik. Dia seorang janda ini ditolong bekerja luar biasa. Yang baiknya lagi sudah diampunin, masih mengkhianatin, nggak bakal dilihat oleh Allah.
Apalagi kalau berharap surga, mana mungkin. Ini yang catatan kedua. Nah kemudian kalau istrinya ternyata karena saking marahnya sang suami ini ditabrak nih. Ini apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan bagi seorang suami? Kalau kita melihat kemungkaran kita stop, tapi jangan melakukan kemungkaran berikutnya. Bukankah kita menabrak dengan harapan, mohon maaf nih, dengan emosi pengen membunuh aja lah. Kan itu kemungkaran juga. Siapa sih yang berhak membunuh? Bukan kita. Siapa yang berhak menghukum orang kejahatan? Bukan kita. Kewajiban kita itu menyetop kemungkaran, bukan menutup kemudian membunuh. Salah. Ini ada seorang istri melakukan kemungkaran, kemudian kita tabrak agar dia mati, biar nggak melakukan lagi. Salah. Biar Allah lah yang menghukum. Atau kalau perlu kita laporlah kepada pihak yang berwajib. Ada hukum, biarlah hukum. Karena apa? Nanti kita akan menjadi baik. Betul, orang baik itu selalu sakit. Ya kan? Mau kebaikan, berat kok. Orang menjadi baik itu berat. Tetapi makanya janjinya Allah itu mesti surga. Nah, Pak Beni udah pernah nanya belum sih ke istri kenapa kok begitu teganya berkali-kali mengkhianati Pak Beni? Alasannya apa dia bisa melakukan itu? Saya pernah bertanya Mas Farid, tapi dia berusaha menghindar dan berusaha juga mencari sebuah kesalahan terhadap diri saya sendiri. Bahkan yang lebih bisa dikatakan sadis, dia pernah menggugurkan anak dari saya. Dengan alasan apa dia mengugur anak? Waktu itu saya nggak tahu pulang kerja. Saya pernah melihat di kamar mandi itu kok ada darah. Kok banyak darah? Kenapa? Kalau saya, Pak, lagiannya sama suami saya sampai keguguran. Benar kamu. Benar melakukan itu. Kamu nggak boleh begitu. Saya bawa kantor polisi kamu. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Dia bohong sendiri. Dia bohong, Pak. Ayo kita keluar. Dia bunuh anak saya, Pak. Dia juga jahat terhadap ibu saya sendiri. Jahat sama orang tua Pak Iya. Beni sendiri. Pernah Tapi sampai jatuh. Orang tua Pak Beni tahu kelakuan istri Pak Beni seperti itu tahu? Dulu ibu sempat membela banget ya, karena mungkin tidak mengetahui awal mulanya istri saya seperti itu. Saya bawa ke rumah dan ternyata ibu saya pun pernah diusir. Waktu jadi istrinya udah sempat menggugurkan kandungan tanpa alasan medis sama sekali, kemudian berbuat jahat sama mertuanya nih Pak Ustadz. Menggugurkan kandungan itu, kalau itu memang benar-benar menggugurkan dengan kesengajaan, itu sebuah dosa. La taqtulu auladakum min imlaq, ada khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kefakiran. Karena memang susah, nggak punya kehidupan yang layak, dibunuh anaknya, digugurkan. Ini anak kan anaknya dia, kemudian digugurkan, dosa. Ada orang membunuh khasyata imlaq karena takut nanti miskin, takut miskin, bukan karena miskin beneran. Ini dosa juga, apalagi ini suaminya sudah bertanggung jawab bekerja, tidak ada masalah kalau dari aspek ekonomi, ini digugurkan, dosa. Makanya tadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang melakukan kejahatan biasanya akan mudah melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Tadi dia sudah melakukan kemaksiatan, serong, naudzubillah, zina, ya kan? Kemudian melakukan kejahatan lagi. Kejahatan berikutnya menentang kepada mertua. Padahal mertua itu ibarat orang tua yang harus dihormatin. Kan begitu? Di Quran itu mertua itu sudah ibarat orang tua, harus dihormatin, dilayanin, nggak boleh kasar. Loh ini seperti ini. Jadi bertumpuk. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
Kalau kita melihat kemungkaran, pertama kita hentikan, yang kedua kita lihat. Kalau kita tidak hentikan, maka kemungkaran itu akan nambah lagi, pindah lagi, akan bertambah lagi. Itu Mas Farid. Oke. Lalu kemudian gimana nih Pak Beni hubungan sama istri, masih terus statusnya masih suami istri, atau Pak Beni ngambil langkah-langkah lain mengingat apa yang dilakukan istri seperti itu? Saya terus terang Mas Farid, dari teman-teman juga banyak menyarankan untuk saya harus pisah. Tapi di sini saya tidak menceraikan dia, dalam artian saya akan memberikan dia sebuah hukuman cerah. Bagaimana rasa sakitnya saya juga akan buat dia menggantung. Statusnya jadi digantung. Betul, Jadi Pak Beni meninggalkan dia tapi tidak menceraikan. betul Mas Farid. Pak Ustadz nih gimana nih Pak Ustadz? Apa yang dilakukan Pak Beni benarkah atau bagaimana nih Pak Ustadz? Sebaiknya tidak begitu. Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah orang yang tidak baik, sudahlah, kita tidak bisa menghukum dia. Karena kita bukan penegak hukum, misalnya begitu. Alangkah baik, langkah yang dilakukan Pak Beni tidak demikian, bukan membiarkan misah, kemudian dibiarkan. Kenapa ini yang salah? Pak Beni masih berstatus suami, berarti masih punya kewajiban menafkahin, masih punya kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, dari dia ini sekarang sudah tidak lagi berhubungan dengan niatan saya pengen menyiksa dia biar dia merasakan. Kita tuh belum tahu bahwa dia itu merasa tersiksa loh. Siapa tahu mohon maaf nih malah dia enjoy. Kan begitu. Nah, wal'iyadzubillah, jangan-jangan ketika tadi ini karena prediksi cerita-cerita di awal bahwasanya telah melakukan hubungan di luar yang sah gitu. Nanti kalau dia hamil di luar dengan Pak Beni, dia ngaku ini adanya Pak Beni, lebih parah lagi. Nah ini makanya dilakukan. Udahlah biarin saja, orang berbuat dolim biarin saja. Yang penting kita berurusan dengan Allah. Kita pengen membangun hubungan dengan Allah dengan baik. Kalau kan di dalam Al-Quran disebutkan in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik nih Pak Beni, untuk diri kita sendiri kok akan balik. Wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat maksiat, berbuat jahat, nanti tanggung resikonya sendiri. Kita nggak berhak menghukum orang. Allah yang tahu seberapa maksiatnya orang ini, Allah yang akan hukum. Itu. Jadi langkah baiknya selesaikan sajalah. Kalau udah berurusan dia, kita juga akan enak berjalan. Karena nanti kita akan kepikiran, ya kita masih punya apapun deh. Kita nanti pun kalau secara hukum si perempuan, karena Pak Beni ini selama berapa tahun dia nggak pernah datang, nggak pernah mengkasih nafkah, nggak pernah ngasih apapun gitu, nggak ada kabarnya, si perempuan juga bisa datang ke pengadilan. Kan gitu. Maka alangkah baik agar kita menjadi orang baik, kita selesaikan sajalah urusan kita dengan orang lain. Kita selesaikan gitu. Itu Mas. Oke, Pak Ustadz, kemudian ya dalam waktu dekat ini mungkin gimana caranya buat Pak Beni, amalan apa yang harus Pak Beni lakukan, doa apa yang harus dia panjatkan biar dia bisa mengikis pelan-pelan rasa dendam itu sama istrinya Pak Ustadz? Ya, Pak Beni sholatnya rajin kan? Nanti dirajin ya. Pokoknya rajin sholat. Jadi begini, tidak ada doa, waktu doa yang paling afdal kecuali ketika sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, tidak ada waktu lain, Pak Beni bacain Fatihah deh. Kepada siapa? Untuk Pak Beni sendiri. Karena di dalam sebuah riwayat mengatakan Fatihatul Kitab lima quri'alahu. Fatihatul Kitab, Fatihah itu untuk niat siapa yang baca. Namanya Fatihah pembuka, biar hatinya Pak Beni dibuka, biar hati istrinya dibuka, atau nggak usah ngomong mantan istri atau istrinya dibuka. Udah, nanti kalau hati kita terbuka itu enak, lega rasanya. Sering baca Fatihah, dikhususkan untuk dirinya. Ya Allah, saya kok begini ya Allah, mudah-mudahan selesai Al-Fatihah gitu. Ya Pak Beni ya, rajinlah minimal 5 kali, jangan telat sholat deh. 5 kali ini nih,
Penting ini sholat itu udah ukuran. Kalau sholat kita tertib, hidup kita tertib. Gitu. Kalau sholat kita bolong-bolong, nanti hidup kita tuh kayak aspal yang bolong-bolong itu. Itu Pak Beni. Ya, Mas Bali. Baik. Terus terang Pak Ustadz, sebenarnya jujur saya masih trauma, sangat trauma. Iya, iya. Sampai saat ini juga saya Iya. sampai trauma. Karena mungkin pernah mencintai seseorang yang luar biasa. Sampai meninggalkan pekerjaannya Pak Iya, Ustadz. Tapi milih istri daripada istri. pekerjaan. Kita pahami. Iya. Tapi selain baca tadi kita doakanlah. Amin. Memang hati itu kadang-kadang didoain. Mudah-mudahan hati kita terbuka, nanti kita dibuka oleh Allah. Trauma-trauma dihilangkan. Caranya begitu. Coba menjauh. Bahasa kitanya hijrah. Pak Beni hijrah nih. Ini udah ditinggal sudah. Kita tutup masa lalu. Orang ini kita tutup saja. Kita hilangkan dari kita. Apa yang pernah melekat di kita coba jauhkan. Mungkin nomor teleponnya sudahlah nggak kita urus. Kalau perlu hubungan tadi dipastikan nih datang ke pengadilan sudahlah kita sanggah itu jalan Anda. Karena sudah berkali-kali diingetin nggak bisa jalan sudah. Saya mau cari ridhonya Allah. Itu Pak Beni. Sakit memang tapi pelan-pelan. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Pak Beni ya. Amin. Tapi Pak Beni juga usaha. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Pak Beni, terima kasih sudah bercerita ke kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah. Jika memiliki kasus yang sama, tidak mengulangi apa yang dilakukan sama apa yang terjadi dengan kehidupan Pak Beni. Satu hal yang paling penting, kita tahu ya Pak Ustadz ya, ini nggak mudah membalikan telapak tangan untuk Pak Beni bisa menghilangkan rasa dendam, tapi setidaknya coba dijalankan apa tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Insya Allah itu bisa ngikis pelan-pelan rasa dendam itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.